Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas, bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan." Dan hal itu memang terjadi. "Dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik." Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi hutangmu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, putra-putri Tuhan yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini?" Memang Tuhan Yesus menegur orang yang tidak dapat menilai zaman, yakni orang-orang Farisi. Mereka melulu menjalankan semua tugas kewajibannya dengan taat, teratur, tertib waktu, dan tidak ada pelanggaran yang berani dilakukannya. Dalam bahasa Jawa bisa saya katakan, uripe ming nuklun, tidak menoleh ke kiri kanannya. Hidupnya dikuasai oleh aturan-aturan yang wajib ditaati. Maka apa yang dilakukannya sungguh-sungguh hanya memberi aturan-aturan supaya orang-orang bisa menjalani hidup dengan mentaati aturan dan hukum sebagai bangsa pilihan Allah. Bahkan hidup mereka menjadi munafik. Hidup kelihatannya beriman, rajin melaksanakan kewajiban berdoa, kata-katanya terasa suci, tidak pernah misuh-misuh, dan aneka macam tindakan yang dijalani dengan rasa wajib. Tetapi hubungannya orang Farisi itu dengan Tuhan kering dan lemah, sehingga kata-kata dan perbuatannya tidak ada bobotnya. Bahkan orang-orang yang
memiliki kepekaan hati akan menangkap bahwa apa yang dilakukannya oleh orang Farisi itu tidak sejalan atau cengkah dengan apa yang dikatakannya. Apakah teguran Tuhan Yesus itu hanya berlaku untuk orang Farisi? Itu yang perlu kita tanyakan. Menurut saya kiranya jelas, tidak hanya untuk orang Farisi, tetapi juga ditujukan kepada orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini, yakni ditujukan untuk orang yang cara hidupnya seperti orang Farisi itu, yang hidupnya tidak mengenal tanda-tanda zaman, yakni bisa saya katakan orang-orang Farisi yang hidup di zaman sekarang ini, atau dengan kata singkat, orang Farisi modern. Salah satu tanda yang kuat hidup orang Farisi modern adalah tidak peka kepada kehadiran Allah pada diri sesama manusia. Akibatnya, orang Farisi modern ini bertingkah dengan sesamanya pun tanpa hati. Yang utama dalam hidup orang Farisi modern adalah menomorsatukan dirinya sendiri. Keinginannya juga diutamakan, apalagi popularitas dirinya itu menjadi yang pokok. Yang dikejar bukan menangkap dengan tajam dan jernih akan perasaan sesamanya, akan keadaan hidup sesamanya dengan kepekaan hati. Tetapi yang dilakukan adalah apa yang sangat didamba, yakni popularitas dan kehebatan dirinya lah yang memenuhi hatinya. Itulah juga pengaruh adanya tanda-tanda zaman yang kelihatan nyata dalam perkembangan budaya, alat-alat komunikasi yang canggih di masa sekarang ini. Dengan peralatan teknologi yang modern ini, orang semakin asyik dengan dirinya sendiri, sampai tidak ada waktu sedikit pun untuk menyapa dan mengenali hati sesamanya. Yang semakin kuat adalah menomorsatukan diri, memenangkan pendapatnya sendiri, itu yang menguasai hati. Maka pendapat orang lain tidak bisa masuk di hatinya. Dirinya paling benar. Pendapat orang lain tidak ada tempat di hatinya. Saudara-saudara, dalam kehidupan orang beriman, sebenarnya yang semakin hidup adalah kepekaan hatinya, ketajaman menangkap kehidupan dalam hubungannya dengan Allah dan sesamanya, dalam kenyataan hidup keseharian yang dijalaninya. Ia mampu menangkap karya agung Tuhan yang luar biasa, bahwa Tuhan itu mendampingi dan selalu dekat dengan dirinya selaku orang beriman. Maka dalam hati orang beriman itu tumbuh rasa syukur
dan bahkan merasa dikuatkan dalam pesiarahan hidupnya di dunia ini, walaupun harus menghadapi aneka macam godaan untuk melakukan tindakan dosa. Berjuang bersama Tuhan Allah itulah pokok hidup orang beriman. Dengan menjalani hidup bersama Tuhan, kepekaan hidup bersama Tuhan itu menumbuhkan semakin peka menangkap karya-karya Tuhan yang nyata di dalam kehidupan sesamanya. Dalam realita hidup, sungguh kita merasakan bahwa kehidupan di masa pandemi corona ini kita dihadapkan pada tantangan yang sangat besar. Bagaimana kita sebagai orang beriman yang dekat dengan Tuhan mampu menangkap tanda-tanda zaman yang sangat nyata terjadi di tengah kita. Masa pandemi corona sungguh kita hadapi, bahkan sudah berjalan selama 8 bulan. Ini kesempatan yang sangat bagus untuk menguji kepekaan hati kita, sehingga akan terasakan apakah saya ini dalam masa corona ini menjadi orang Farisi di masa pandemi, atau sebagai orang beriman, murid Tuhan Yesus yang hidup di tengah pandemi. Kalau yang saya inginkan dan saya lakukan adalah dengan peka menangkap perasaan sesama kita yang sedang menderita, hidup dalam serba kekurangan untuk mencukupi hidupnya. Dan ternyata kita ada di dalam keadaan yang masih bisa mencukupi kebutuhan hidup, sehingga tergerak hati untuk berbagi milik kepada sesama yang sangat berkekurangan itu. Ini tanda kita mampu menjadi murid Tuhan dengan iman yang hidup di tengah pandemi ini. Tetapi kalau saya tidak mau tahu, tutup mata akan derita sesama yang terdampak corona, yang ada di hati saya menomorsatukan keinginan saya sendiri, bahkan secara kasar saya istilahkan, saya mengejar nafsu popularitas saya. Nah, itu saya sebenarnya termasuk orang Farisi modern. Saudara-saudara, untuk menjadi murid Tuhan yang baik, perlu merenungkan hidup kita sehingga selaras dengan sabda-sabda Tuhan, juga dikuatkan dengan merayakan kehidupan kita yang menyatu dalam Tuhan, terlebih di dalam perayaan Ekaristi. Dan juga kita tekun menjalin hubungan yang intensif dengan Tuhan dalam doa, dan buahnya yang bisa dinikmati oleh sesama kita lewat
kata dan perbuatan yang melegakan dan bisa diterima dengan penuh kegembiraan oleh sesama kita. Itulah hidup kita, bukan sebagai orang yang dikatakan Farisi modern. Hidup kita ini sungguh-sungguh mewujud nyatakan sebagai murid Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.